juga tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali bersama Satgas untuk menguatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Untuk kasusnya dapat saya informasikan sebagai berikut. Sampai hari ini jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan adalah 155 orang. Artinya hari ini ada penambahan pasien dalam pengawasan sebanyak 9 orang dibandingkan kemarin. 9 orang ini terdiri dari 2 orang WNA dan 7 orang WNI. Dari 155 pasien dalam pengawasan yang saya sebutkan tadi, telah dilakukan uji sampel swabnya dan telah keluar sebanyak 116 orang. Hasilnya adalah 97 orang dinyatakan negatif dan 19 orang positif. Kemarin saya sudah sampaikan jumlah kasus positif adalah 19 orang. Hari ini 19 orang, artinya tidak ada penambahan. Dari 19 orang kasus yang positif ini, 4 orang telah sembuh. Jadi hari ini 4 orang telah sembuh, terdiri dari 3 orang WNI dan 1 orang WNA. Karena telah sembuh melalui uji tes 2 kali, hasilnya negatif, maka ke-4 orang ini telah diperkenankan pulang dari rumah sakitnya. Sedangkan yang meninggal masih tetap 2 orang. Itu perkembangan kasusnya. Kita semua berharap tidak ada lagi penambahan kasus positif di Bali. Kuncinya adalah kedisiplinan kita semua untuk mengikuti arahan kebijakan pemerintah tentang protokol pencegahan COVID-19 ini. Selanjutnya, saya informasikan kepada seluruh masyarakat Bali bahwa pemerintah Provinsi Bali terus menyempurnakan, melengkapi, dan meningkatkan kebijakan-kebijakan untuk pencegahan COVID-19 ini. Hari ini dapat saya informasikan bahwa kebijakan itu pada dasarnya ada 2. Yang pertama adalah upaya memperkecil risiko atau kedatangan risiko dari luar Bali. Kemudian yang kedua adalah memperkecil risiko di dalam daerah Bali itu sendiri. Kebijakan yang terkait dengan upaya memperkecil risiko yang datangnya dari luar untuk hari ini diambil beberapa langkah. Yang pertama, Bapak Gubernur telah bersurat. Tadi pagi Pak Gubernur telah bersurat kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk mohon agar para pekerja migran asal Bali atau pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke Indonesia supaya dilakukan tindakan-tindakan terorganisir di luar negeri atau dari negara asal mereka akan pulang ke Indonesia. Saya ulangi, Bapak Gubernur kepada Menteri Luar Negeri agar Menteri Luar Negeri menugaskan kepala-kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk melakukan tindakan-tindakan terorganisir terhadap para pekerja migran kita atau warga negara Indonesia yang akan pulang dari luar negeri ke tanah air, termasuk ke Bali. Tindakan terorganisir itu maksudnya adalah melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan, melakukan uji atau tes swab untuk memastikan tidak terinfeksi COVID-19. Kemudian melakukan karantina bagi mereka yang memenuhi syarat untuk karantina. Kemudian hanya yang sehat dan negatif
dari COVID-19 ini yang diizinkan pulang ke tanah air termasuk ke Bali. Sementara yang positif atau terindikasi terinfeksi COVID-19 agar ditangani terlebih dahulu oleh kantor perwakilan Republik Indonesia kita di luar negeri. Ini adalah upaya untuk memperkecil datangnya potensi-potensi COVID-19 masuk ke tanah air termasuk ke Bali. Karena kita memiliki pengalaman bahwa salah satu atau beberapa orang pekerja migran kita setelah pulang dari luar negeri ternyata di Bali dilakukan tes kemudian hasilnya positif. Belajar dari pengalaman itu, maka kita memohon kepada Menlu untuk melakukan tindakan terlebih dahulu di tempat asalnya. Hanya yang sehat dan negatif yang diizinkan pulang. Surat Bapak Gubernur itu langsung mendapat respon dari Ibu Menteri Luar Negeri. Tadi juga ya, suratnya telah kita kirim lewat WhatsApp dan kemudian beliau memberikan respon sangat mendukung dan bahkan akan segera memulai langkah-langkah itu. Sehingga dengan demikian maka ancaman potensi risiko dari luar bisa kita kurangi. Ditambah lagi dengan upaya-upaya tambahan yang kita lakukan terhadap para pekerja migran kita atau warga negara kita yang pulang dari luar negeri. Meskipun mereka telah membawa health certificate, kemudian suhu tubuhnya di bawah 38 derajat Celcius, memperlihatkan kondisi sehat. Tetapi sebagai bagian dari upaya untuk mencegah potensi sekecil apapun kehadiran COVID-19 ini dari para pekerja migran kita atau dari warga negara kita yang pulang dari luar negeri, maka Satgas melakukan tes atau rapid test kepada para pekerja migran kita setelah tiba di Bali. Ada tes yang kami lakukan di tempat karantina, ada juga rapid test yang kami lakukan di bandara. Nah, setelah melewati rapid test ini, kemudian semuanya nyatakan negatif, kondisinya sehat, maka kita berikan surat keterangan untuk selanjutnya melakukan karantina masing-masing secara disiplin. Itu kebijakan pertama untuk mencegah masuknya potensi COVID dari luar negeri. Kemudian yang kedua, kita juga harus mencegah masuknya COVID-19 ini dari luar Pulau Bali. Oleh karena itu, maka pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah daerah setempat mulai kemarin dan bahkan hari ini terus dikuatkan untuk memfilter warga masyarakat yang memasuki Pulau Bali. Harus memiliki tujuan yang jelas sebagaimana saya katakan, dan harus dipastikan dalam kondisi sehat dan tidak terinfeksi COVID-19. Karena itu di Pelabuhan Gilimanuk, di Pelabuhan Padangbae telah dilakukan pengetatan semakin ketat dan semakin ketat. Tetapi semuanya kita tempatkan dalam bingkai pencegahan COVID-19 di Provinsi Bali. Jadi itu kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan COVID-19 dari luar Pulau Bali. Kemudian tentu itu tidak cukup. Oleh karena itu maka harus juga dilakukan tindakan-tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 di Bali sendiri. Beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Provinsi Bali dioperasionalkan oleh Satgas tentu sudah banyak, dari beberapa hari saya umumkan, yaitu tadi Satgas sudah bersurat kepada kepala desa atau perbekal dan lurah seluruh Bali meminta agar pemerintah desa atau pemerintah kelurahan membuat instruksi kepada semua warga masyarakat desa atau warga masyarakat kelurahan yang baru pulang dari agar melaporkan diri ke kantor desa atau ke kantor kelurahan. Dengan laporan tersebut
akan memiliki data yang jelas tentang siapa warganya yang baru pulang dari luar negeri. Data itu kemudian digunakan oleh posko desa, baik oleh pemerintah desa adat, Babinsa, Babin Kamtibmas, untuk bersama-sama menegakkan disiplin kepada warga masyarakat tadi untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau lebih, ya, karena kondisi kita masih seperti ini. Dan kemudian juga data itu digunakan untuk melakukan pengawasan oleh posko desa kepada warga masyarakat itu. Jadi itu adalah upaya ke dalam yang terus memperkuat pencegahan COVID-19 ini. Satgas juga di samping melakukan upaya-upaya tadi, tentu upaya niskala juga harus kita lakukan, ya, karena itu telah dilakukan beberapa pencariannya di beberapa tempat yang memiliki vibrasi yang kuat, memohon kepada Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kekuatan untuk bisa menghindari COVID-19 ini secepat mungkin. Selanjutnya, kebijakan untuk karantina tetap kita lanjutkan. Kali kepada warga masyarakat kita atau pekerja migran yang pulang dari negara yang terdampaknya sangat kuat, ya, 10 negara sebagaimana diumumkan oleh pemerintah. Terhadap mereka kita masukkan karantina, lalu dilakukan tes kesehatannya. Setelah dinyatakan negatif, maka tentu dipersilahkan untuk melanjutkan karantina mandiri di rumah masing-masing. Jadi sebenarnya tetap karantina, hanya karantinanya bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali di tempat karantina. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dinyatakan negatif dan sehat, maka melanjutkan karantina lagi di rumahnya di bawah pengawasan posko desa. Jadi itu beberapa kebijakan yang diambil pada hari ini. Semua dalam rangkaian menguatkan upaya-upaya kita untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini supaya tidak meluas. Tetapi kata kunci yang paling menentukan untuk keberhasilan memenangkan peperangan melawan COVID-19 ini Bali untuk mengikuti protokol atau tata cara pencegahan COVID-19 ini sebagaimana telah dipublikasikan dalam berbagai media secara terus-menerus. Jadi kalau setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap keluarganya, bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, maka dia harus melaksanakan kaidah-kaidah atau tata cara pencegahan COVID-19 ini dengan baik. Antara lain dengan tetap menjaga physical distancing atau jarak satu sama lainnya, mengurangi aktivitas di luar rumah, meniadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, senantiasa rajin menerapkan atau melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, memakai sabun pada air yang mengalir setiap saat, membersihkan tubuh, pakaian ketika tadi kita dapat keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, kemudian rajin juga berolahraga, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, memberikan tubuh asupan nutrisi yang seimbang. Jadi bila itu bisa kita lakukan dengan disiplin, maka kita semua percaya bahwa COVID-19 ini dapat kita hentikan sampai di sini. Bahwa hari berikutnya masih ada penyebaran COVID yang dilihat dari penambahan kasus positif, itu adalah indikasi bahwa kita belum disiplin melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 ini. Kalau kita semuanya disiplin, maka saya punya keyakinan tidak akan ada penambahan kasus positif COVID-19 di Bali.
Karena benteng-benteng pertahanan juga kita perkuat. Benteng pertahanan dari luar negeri, benteng pertahanan dari luar daerah, kita terus perkuat. Kuncinya sekarang adalah ada di dalam. Kedisiplinan warga kita di dalam akan menentukan upaya kita untuk bisa mengakhiri penyebaran COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi kami meminta kepada seluruh masyarakat Bali, mari kita bertanggung jawab terhadap keselamatan diri kita, keluarga kita, warga masyarakat kita, dan daerah yang kita cintai bersama ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat sore.